Di sebuah rumah yang dulu penuh tawa, kini hanya tersisa langkah-langkah pelan seorang ibu yang belajar menyembunyikan perihnya. Ia bukan perempuan lemah, tetapi hatinya mulai retak oleh kata-kata yang tak pernah ia sangka datang dari orang yang ia terima sebagai anak sendiri. Setiap pagi ia bangun dengan doa, setiap malam ia tidur dengan air mata yang ia hapus sendiri. Ada cinta yang dipendam, ada luka yang tak terucap, dan ada rahasia yang perlahan mengubah hangat menjadi jarak. Semua bermula dari niat baik yang disalahpahami dan diam yang justru melukai. Sebelum kita lanjut ceritanya, tekan tombol like dan subscribe sekarang juga, dan absen di kolom komentar dari kota mana saja teman-teman menyimak cerita ini, agar kami tahu sudah sampai kota mana cerita ini ditonton. Saya doakan untuk yang sudah like, komen, dan subscribe, semoga selalu sehat, dilapangkan rezekinya, dan dimudahkan segala urusannya. Amin. Ibu itu bernama Sulastri. Usianya telah melewati 60 tahun, tetapi punggungnya masih tegak setiap pagi. Bukan karena tak lelah, melainkan karena ia terbiasa menahan rasa sakit tanpa pernah menunjukkannya pada siapapun. Sejak suaminya meninggal 5 tahun lalu, rumah itu menjadi saksi bisu betapa kesunyian bisa terasa lebih nyaring daripada suara tangis. Di rumah sederhana itu, Sulastri hidup bersama anak semata wayangnya, Arif, sebelum akhirnya Arif menikah dan membawa istrinya tinggal bersama. Awalnya Sulastri bersyukur, ia percaya kehadiran menantu akan mengisi kekosongan, menghadirkan tawa baru, dan membuat rumah itu kembali hangat. Ia menyiapkan kamar terbaik, memasak makanan kesukaan menantunya, bahkan menjual perhiasan terakhirnya demi menambah biaya resepsi pernikahan anaknya. Baginya, kebahagiaan anak adalah doa yang paling utama. Namun, sejak hari pertama menantunya menginjakan kaki sebagai istri sah Arif, Sulastri mulai merasakan sesuatu yang ganjil. Bukan kata-kata kasar, bukan pula pertengkaran, melainkan jarak. Tatapan mata yang dingin, senyum yang hanya singgah di bibir, dan nada suara yang selalu terdengar datar saat berbicara padanya. Sulastri menepis perasaan itu. Mungkin dia masih menyesuaikan diri, pikirnya. Hari-hari berlalu. Sulastri bangun paling pagi, menyapu halaman, menyiapkan sarapan, lalu menunggu semua turun dari kamar. Ia selalu berusaha menyapa dengan ramah, tetapi seringkali jawabannya hanya anggukan singkat. Bahkan tak jarang, menantunya pergi tanpa sepatah kata pun. Sulastri kembali menelan semuanya sendiri. Ia adalah perempuan yang dibesarkan dengan keyakinan bahwa ibu mertua harus mengalah, harus sabar, harus tahu diri. Ia takut dianggap ikut campur, takut anaknya berada di posisi sulit. Maka ia memilih diam, meski dadanya sering sesak. Setiap kali Arif pulang kerja, Sulastri ingin bercerita tentang hatinya yang terasa asing di rumah sendiri, tentang ucapan-ucapan kecil yang menusuk walau dibungkus kesopanan. Tetapi setiap kali melihat wajah lelah anaknya, Sulastri mengurungkan niat. Ia tersenyum, menyuguhkan teh hangat, dan berkata, "Kerja yang rajin, Nak, Ibu doakan selalu." Malam hari adalah waktu paling berat baginya. Saat semua terlelap, Sulastri duduk di sajadah lusuh peninggalan suaminya. Air matanya jatuh perlahan, bercampur doa-doa yang tak pernah menyebut keluhan. Ia hanya meminta satu hal, hatinya dikuatkan. Namun, kesabaran bukan berarti tak terasa sakit. Luka itu mulai nyata ketika Sulastri mendengar percakapan dari balik pintu dapur. Ia tak sengaja mendengarnya. Menantunya berbicara dengan suara rendah, tetapi cukup jelas. Bukan tentangnya secara langsung, tetapi tentang cara lama, orang tua yang sulit diatur, dan rumah yang terlalu sempit untuk terlalu banyak aturan. Sulastri berdiri terpaku, tangannya gemetar. Bukan karena marah, melainkan karena hatinya terasa runtuh sedikit demi sedikit. Sejak saat itu, ia mulai berhati-hati di rumah sendiri. Cara berjalan, cara berbicara, bahkan cara duduk. Ia takut salah, takut dianggap mengganggu, takut keberadaannya dianggap beban. Ironisnya, rumah yang ia bangun bersama almarhum suaminya dengan susah payah, kini membuatnya merasa seperti tamu. Ia mulai mengalah dalam hal-hal kecil. Jika menantunya ingin mengubah susunan dapur, ia diam. Jika menantunya menegur dengan nada tinggi, ia menunduk.
Jika pendapatnya dianggap kuno, ia tersenyum dan berkata, "Ibu nggak apa-apa." Padahal di dalam hatinya, ada jeritan yang tak pernah keluar. Arif tidak menyadari semua itu. Ia melihat ibunya baik-baik saja. Sulastri pandai menyembunyikan luka. Ia tak ingin anaknya membenci istrinya. Ia percaya, waktu akan melunakkan segalanya. Tetapi waktu justru membuat luka semakin dalam. Suatu sore hujan turun deras. Sulastri duduk di teras, menatap halaman yang becek. Ia teringat masa lalu, saat Arif masih kecil, saat rumah itu penuh tawa, saat setiap sudut menyimpan kenangan. Ia menghela nafas panjang, merasa asing di tempat yang paling ia kenal. Di dalam rumah, terdengar suara piring beradu. Nada bicara menantunya terdengar tegang. Sulastri berdiri perlahan, berniat membantu. Namun langkahnya terhenti ketika mendengar namanya disebut. Ada kalimat yang membuat dadanya seketika sesak. Ia memegang dada, menarik nafas dalam-dalam. Untuk pertama kalinya Sulastri merasa bahwa diamnya selama ini mungkin bukan lagi pilihan terbaik. Tetapi ia juga sadar, sekali ia bersuara, semuanya bisa berubah. Hubungan anak dan menantu, suasana rumah, bahkan posisinya sebagai ibu. Di antara dua pilihan itu, tetap diam atau mulai jujur, Sulastri berdiri di ambang batas yang rapuh. Dan malam itu, sebelum ia mengambil keputusan apapun, terjadi sesuatu yang membuat hatinya benar-benar diuji. Apa yang sebenarnya didengar Sulastri? Dan keputusan apa yang akan ia ambil? Tetap menahan luka atau mulai mempertanyakan tempatnya di rumah sendiri? Malam itu, Sulastri tidak langsung masuk kamar. Tubuhnya terasa berat, seolah setiap langkah mengandung beban yang tak kasat mata. Kalimat yang ia dengar sore tadi masih berputar di kepalanya, memantul-mantul di ruang hati yang selama ini ia kunci rapat. Orang tua itu terlalu ikut campur, semua serba diatur. Aku capek hidup satu atap. Kalimat itu tidak diucapkan dengan teriakan, justru dengan nada datar, tenang, seakan wajar. Dan mungkin itulah yang paling melukai. Karena bagi Sulastri, luka terdalam bukan datang dari amarah, melainkan dari ketidakpedulian. Ia duduk di tepi ranjang, menatap foto almarhum suaminya yang tergantung di dinding. Lelaki itu dulu selalu berkata, "Kalau kamu lelah, bilang, jangan simpan sendiri." Namun kini tak ada lagi tempat bersandar selain Tuhan. Pagi berikutnya Sulastri bangun seperti biasa, lebih pagi dari siapapun. Ia memasak, menyapu, menyiapkan segala sesuatu dengan tangan yang sedikit gemetar. Ia mencoba bersikap seperti tidak terjadi apa-apa, karena begitulah caranya bertahan selama ini, berpura-pura kuat. Namun suasana pagi itu berbeda. Menantunya tidak menyentuh masakan yang ia buat. Piring dibiarkan utuh, lalu disisihkan tanpa sepatah kata. Sulastri menelan ludah. Ia ingin bertanya, tapi suaranya seakan menghilang. Arif berangkat kerja tanpa menyadari apapun. Hari demi hari berlalu, dan sikap menantunya semakin berubah. Teguran kecil mulai muncul. "Bu, sekarang zamannya beda. Bu, cara ibu itu bikin gak nyaman. Bu, sebaiknya ibu jangan ikut campur urusan kami." Setiap kalimat diucapkan dengan wajah tenang, tetapi menusuk tanpa ampun. Sulastri mulai merasa keberadaannya tidak lagi diinginkan. Ia seperti bayangan yang harus tahu diri. Ia berhenti memberi saran, berhenti menanyakan kabar, bahkan berhenti duduk lama di ruang keluarga. Ia memilih mengurung diri di kamar, bersama kenangan dan doa. Namun diamnya justru dianggap sebagai sikap dingin. Suatu sore menantunya berkata dengan nada sinis, "Kalau memang gak betah, kenapa gak tinggal saja di kampung?" Kalimat itu membuat waktu seolah berhenti. Sulastri membeku. Rumah itu bukan kampung, itu rumah yang ia bangun bersama suaminya. Rumah tempat anaknya tumbuh. Tetapi di hadapan menantunya, ia merasa seperti orang asing yang tak punya hak bicara. Malam itu, untuk pertama kalinya, Sulastri jatuh sakit. Badannya panas, kepalanya pening. Tetapi ia tetap memaksa bangun untuk sholat. Dalam sujudnya, air mata jatuh membasahi sajadah. Ia tidak meminta balasan. Ia hanya meminta kekuatan agar tidak membenci. Arif mulai menyadari perubahan ibunya. Ibunya lebih pendiam, lebih sering melamun, makan lebih sedikit. Tetapi setiap kali ia bertanya, Sulastri hanya menjawab,
ibu baik-baik saja, padahal hatinya sudah penuh luka. Konflik memuncak ketika suatu hari terjadi kesalahpahaman kecil di dapur. Hal sepele, susunan barang, tetapi menantunya meledak, suaranya meninggi, kata-katanya tajam, dan di depan Arif, ia berkata sesuatu yang membuat Sulastri terdiam lama. Kalimat itu membuat Arif terkejut. Untuk pertama kalinya, ia melihat ibunya menunduk tanpa suara, dengan mata yang berkaca-kaca. Arif ingin bicara, ingin menengahi, tetapi kebingungan mengikat lidahnya. Di satu sisi ada ibunya, di sisi lain ada istrinya, dan di tengah-tengahnya ada rumah yang mulai retak. Malam itu Sulastri tidak makan malam. Ia duduk sendirian di kamar, menatap koper lama di sudut ruangan. Koper yang sudah lama tak tersentuh. Tangannya terulur, ragu. Apakah ia harus pergi? Apakah diamnya selama ini justru menyakiti semua orang? Atau keberadaannya memang sudah tidak lagi dibutuhkan? Di luar kamar, terdengar suara Arif dan istrinya berbincang pelan. Nama Sulastri kembali disebut. Kali ini nadanya berbeda, lebih tegas, lebih menentukan. Sulastri menutup mata. Dadanya sesak. Ia tahu malam itu akan menjadi titik balik, entah sebagai ibu yang tetap bertahan, atau sebagai perempuan tua yang memilih pergi demi menjaga sisa harga diri. Ia berdiri perlahan. Tangannya gemetar saat menyentuh gagang pintu. Apa keputusan yang akan diambil Sulastri? Dan apa kalimat yang akan ia dengar ketika pintu itu terbuka? Pintu itu akhirnya terbuka. Sulastri berdiri di ambangnya, dengan wajah pucat dan mata yang sembab. Di hadapannya, Arif dan istrinya terdiam. Tidak ada teriakan, tidak ada kemarahan. Justru keheningan itulah yang membuat suasana terasa berat. Seolah udara di ruangan itu menekan dada siapapun yang menghirupnya. "Ada apa, Bu?" tanya Arif pelan. Suaranya gemetar. Sulastri menatap anaknya lama. Wajah yang dulu sering ia kecup sebelum tidur. Wajah yang dulu ia lindungi dari panas dan hujan. Untuk pertama kalinya, ia merasa begitu jauh dari anaknya sendiri. "Ibu cuma mau bilang satu hal," ucapnya lirih. "Selama ini ibu diam, bukan karena ibu nggak sakit, tapi karena ibu nggak mau jadi alasan rumah tangga kamu retak." Air mata Arif jatuh. Ia tidak pernah mendengar ibunya berbicara dengan nada seperti itu. Tidak menyalahkan, tidak menuntut, hanya jujur. Menantunya mengalihkan pandangan. Ada sesuatu di wajahnya, bukan amarah, bukan pula kemenangan, melainkan kegelisahan yang mulai menyelinap. "Ibu sudah terlalu lama menahan," lanjut Sulastri. "Ibu pikir kalau ibu mengalah, semua akan baik-baik saja. Tapi ternyata, diam ibu justru membuat ibu kehilangan tempat di rumah sendiri." Kata-kata itu menghantam Arif lebih keras daripada teriakan apapun. Selama ini ia sibuk menjadi suami yang baik, tetapi lupa menjadi anak yang peka. Ia memeluk ibunya erat-erat, menangis seperti anak kecil. "Ibu maafkan Arif, Bu." Arif nggak tahu. Sulastri tersenyum tipis. Ibu nggak marah, ibu cuma lelah. Malam itu menjadi malam pengakuan. Tidak semua masalah langsung selesai. Tidak semua luka langsung sembuh. Tetapi untuk pertama kalinya, suara Sulastri didengar. Ia tidak meminta diistimewakan. Ia hanya ingin dihormati. Keesokan paginya, koper itu tetap berada di sudut kamar. Sulastri tidak pergi. Tetapi kali ini, ia tidak lagi menyembunyikan perasaannya. Ia belajar berkata cukup. Belajar mengambil jarak saat perlu. Dan yang terpenting, belajar mencintai dirinya sendiri tanpa membenci siapapun. Menantunya mulai berubah, perlahan. Tidak sempurna, tidak instan. Namun ada usaha. Ada kesadaran bahwa seorang ibu bukanlah beban, melainkan akar dari kehidupan yang mereka jalani. Sulastri kembali ke sajadahnya setiap malam. Tetapi kini, air matanya bukan hanya air mata luka. Ada kelegaan, ada ketenangan. Karena ia tahu, Tuhan tidak pernah menutup mata pada hati yang sabar. Ia mungkin ibu yang tersakiti. Namun, ia juga perempuan kuat yang memilih memaafkan tanpa menghilangkan harga diri. Dan dari doa-doanya yang lirih, Sulastri percaya,
Tidak ada luka yang sia-sia jika dijalani dengan keikhlasan.